selamat datang kita di Puskesmas Turi. Siang hari ini kita punya tamu jauh dengan Mbak Lia Fahmi. Halo. Beliau adalah seorang psikolog. Saat ini kita berhasil mengundang beliau untuk bisa sedikit ngobrol-ngobrol mengenai kesehatan mental di Puskesmas Turi. Siap. Ya. Nanti kita di sini akan ngobrol sedikit mengenai kesehatan mental, terutama masalah apa tadi? Bunuh diri ya Mbak ya? Bunuh diri. Nah, tapi sebelum itu nanti kita coba profiling dulu Mbak Lia ini seperti apa. Jadi teman-teman semua selalu stay tune di Puskesmas Turi siang hari ini. Semoga nanti kita bisa menghibur dan memberikan banyak informasi. Ya, Semoga banyak yang nontonnya ini ya. Oke. Jangan lupa yang sudah nonton nanti langsung di-share. Share-nya di grup kerjaan, di grup keluarga, di grup RT, RW, grup sekolah. Nah, supaya nanti kita bisa bareng-bareng diskusi bersama mengenai kesehatan mental. Gitu ya. Ya. Mbak Lia, kita sudah mulai online. Langsung aja gimana ini? Profilnya Mbak Lia dulu. Kira-kira apa yang bisa disampaikan pada kenalan dulu ini? gitu ya. Kenalan dulu lah. Teman-teman semua perkenalkan, nama saya Lia Fahmi, saya psikolog di Yogyakarta, base-nya di Yogyakarta, tapi karena ada layanan online juga, jadi sebenarnya pasiennya itu atau kliennya itu nggak cuma yang dari DIY, tapi juga bisa jadi dari luar DIY juga. Saya praktik di beberapa tempat, salah satunya Wiloka dan satunya lagi di PKU Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Oke, wah ini jadi kalau kita sempat lihat ya beberapa waktu lalu, memang Mbak Lia ini sedang banyak aktivitasnya. Nah, kebetulan saat ini kita bisa mengundang beliau untuk sedikit membahas mengenai kesehatan mental. Nah, gini Mbak Lia, beberapa waktu lalu kan memang banyak ya kasus mengenai kesehatan mental, terutama anak-anak Gen Z ini banyak yang sudah mulai concern sama kesehatan mental. Mungkin bisa digambarkan dulu selama berpraktek itu yang ditemui klien-klien yang seperti apa? Oke, mungkin saya perlu cerita begini dulu ya. Sebenarnya Kabupaten Sleman itu kan memiliki psikolog di puskesmas sudah dari semenjak tahun 2004 kalau nggak salah, jadi sudah sekitar 22 tahun ya, kurang lebih 22 tahun gitu ya. Tapi peningkatan jumlah pasien di puskesmas itu terjadi mulai 2017 ke atas. Saya diceritakan oleh beberapa psikolog puskesmas yang dari awal menjadi psikolog puskesmas di Sleman mulai 2004, 2005, 2006 gitu ya. Awalnya tuh mereka kegiatannya tuh nggak yang masih memperkenalkan layanan gitu kan. Mereka tuh bahkan ada yang motong-motong kasa, kain kasa gitu-gitu. Jadi masih gabut nih, masih gabut. Karena belum tahu ya itu waktu itu kerjanya apa. Seperti seperti apa layanan psikologi itu kayak apa, prosesnya seperti apa, itu tuh belum ngerti. Tapi di tahun 2017 mulai klien-klien itu banyak dan paling banyak diakses oleh generasi muda, terutama anak-anak kuliah. Gitu yang paling banyak nih. 2017 mulai setiap hari itu selalu ada pasien yang berkunjung atau memanfaatkan layanan konsultasi psikologi. Nah, terus kemudian tahun 2020 kan kita masuk Covid. Apa-apa serba digital gitu ya, serba online gitu ya. Nah, di tahun 2020 itu kampanye kesehatan mental trennya di seluruh dunia, khususnya juga di Indonesia, itu menjadi semakin masif sekali bahkan gitu, karena kita di rumah terus cuma ngeliatin gadget, ngeliatin HP gitu ya, dan itu kan stres banget ya. Bagaimana kita itu biasanya bersosialisasi, beraktivitas seperti biasa, tiba-tiba kehidupannya itu berubah drastis, kita banyak di online. Nah, kampanye kesehatan mental itu tuh masif, menjadi sangat masif di tahun-tahun itu gitu. Nah, lonjakan pasien psikologi di puskesmas itu terjadi gelombang keduanya itu justru 2020 ke atas gitu. Jadi setelah Covid ya? Setelah Covid itu lonjakannya itu menjadi semakin banyak. Nah, yang unik adalah menurut saya, bukan nggak tahu unik atau, tapi ini sesuatu yang positif gitu. Karena Kabupaten Sleman ini dari sejarahnya dia sudah berinvestasi dengan kesehatan mental dari sejak 2004 gitu ya. Jadi ketika 2020 kampanye kesehatan mental itu masif dan kemudian menjadi tren di kalangan anak muda terutama Gen Z gitu ya. Sleman bersama Kota Yogyakarta itu menjadi satu atau dua
kabupaten di seluruh Indonesia yang siap dengan lonjakan pasien itu. Wah, karena tadi sudah Karena pengalaman mereka juga. sudah punya, karena betul. mereka belasan tahun sebelumnya mereka Infrastruktur udah punya ada. layanannya. Betul. Nah, itu membuat puskesmas di Kabupaten Sleman, ya makanya saya sebenarnya sering bilang ya, orang Sleman di Indonesia ini ya kan lokasi itu menentukan privilege. Betul. Setuju ya? Setuju ya, Dok ya? setuju. Salah satu, kalau kamu tinggal di Jawa, kamu lebih privilege dibandingkan orang yang tinggal di luar Jawa, gitu. Tapi puncak privilege berada di Jawa, menurutku sebenarnya di Kabupaten Sleman. Ada di Kabupaten Puncak dari privilege itu di Kabupaten Sleman. Kenapa? Karena Sleman merupakan salah satu daerah yang memiliki layanan kesehatan mental sampai ke level puskesmas. Bahkan ketika 2020 itu terjadi lonjakan pasien, puskesmas di Sleman tuh sudah siap karena layanannya udah ada. Iya. Gitu, Dok. Jadi itu mungkin sedikit gambaran bagaimana isu kesehatan mental itu kemudian menjadi tren dan banyak diakses oleh Gen Z pada sekarang ini. Oke, jadi tadi ya profiling mengenai yang sudah dilayani selama ini. Kalau lihatnya di Kabupaten Sleman tadi sedikit Ya. saya ulang ya, udah lama, sudah berpengalaman. Betul. Ketika ada problemnya, lonjakan masalah, Hmm, kita udah siap. betul sekali. Nah, sekarang kalau ini kan dari sejarah pelayanannya ya, untuk kira-kira akhir-akhir ini mungkin beberapa akhir tahun ini kasus-kasus seperti apa Mbak Lia yang sering dikonsultasikan? Dikonsultasikan. Saya itu kan jadi psikolog sudah sejak 2018. Berarti sampai saat ini tuh berarti udah berapa tahun? 8 tahun ya? 8 tahun. 8 Kurang lebih 8 tahun gitu ya. Ini sayangnya saya tidak mencatat dengan, bukan, kalau mencatat pasti dicatat ya, hasil konsul itu kan pasti dicatat, tapi saya belum mengumpulkan dan belum decoding gitu loh. Oke. Jadi belum dikodekan gitu ya. Tapi sebenarnya saya merasakan kayak ada tren dari tahun ke tahun, isu kesehatan mental itu seperti apa gitu. Nah, di awal-awal ketika saya baru, misalnya anggaplah 4 tahun pertama gitu, 4-6 tahun pertama menjadi psikolog, praktis kan sebenarnya yang lebih banyak pasiennya itu ya generasi muda nih. Betul. Usia-usia mahasiswa, remaja gitu ya, dewasa muda 20-an, 30-an gitu ya. Itu paling banyak saya merasanya ya yang datang ke saya nih, paling banyak itu kan sebenarnya isu relasi. Entah itu konflik keluarga, entah itu konflik dengan pasangan, atau remaja yang merasa tidak dipahami oleh orang tuanya. Pada awalnya tuh yang banyak tuh yang begitu-begitu gitu. Saya nggak merasa kasus-kasus kayak depresi, maksudnya yang bersifat klinis. Saya nggak merasa begitu. Saya nggak merasa itu tuh banyak ketika awal saya menjadi psikolog gitu. Tapi belakangan sejak COVID ke atas gitu ya, kasus-kasus klinis itu menjadi semakin banyak dijumpai gitu. Kayak meningkat tuh di kalangan remaja itu meningkat barcode, tahu nggak Dok? Barcode? Istilah barcode. Barcode itu apa ya? Kira-kira. Ini Barcode benar-benar nggak tahu ini. teman-teman harus tahu. Barcode Iya. itu adalah fenomena barcode adalah ketika anak-anak kita, adik-adik remaja kita itu kemudian melukai dirinya menggunakan peniti atau benda tajam di bagian tubuhnya yang itu menyerupai barcode nek di scan iso. Oke, kayak ini ya berarti garis-garis Ya, garis-garis itu. Itu kan ada self harm, istilahnya kalau di psikologi kan self harm gitu ya. Mulai ada tren itu dari COVID ke atas gitu. Lalu kemudian isu bunuh diri itu juga meningkat gitu. Jadi kayak ketika pasien itu datang gitu ya, dia menyampaikan sebuah permasalahan dan lain-lain, kayak bukan hal yang jarang lagi ketika kita mendengar dari klien bahwa mereka ada keinginan untuk bunuh diri gitu. Yang aku merasanya di beberapa tahun, mungkin 6 atau 8 tahun sebelumnya tuh tidak semudah itu gitu mendengar pasien kita mengatakan aku ingin mengakhiri hidup, melukai diri dan lain-lain. Tapi belakangan tuh itu tuh terjadi gitu. Jadi sekarang pasiennya lebih terbuka lah. Maksudnya apa? Saya nggak tahu lebih terbuka atau karena masalah Problemnya kan media lebih berat juga gini. gitu. Nggak tahu problem lebih, kalau dibilang problemnya lebih berat sebenarnya relatif ya. Tapi kan makin kesini tuh kan juga sebenarnya media tuh kan juga agak gencar memberitakan terkait bunuh diri. Nah, nggak tahu tuh apakah dipengaruhi oleh media atau dipengaruhi oleh atau bagian dari ekses kampanye kesehatan mental yang membuat orang kemudian berpikir lebih aware atau dia menyadari kalau dia tuh ada pikiran itu. Nah, yang menarik saya pernah menemukan anak SD gitu ya, anak SD masih SD gitu ya.
itu ngechat ke temennya bilang kalau dia mau bunuh diri. Dan yang lebih mengejutkan, itu aja udah mengejutkan, dia bilang dia mau bunuh diri, itu mengejutkan. Yang lebih mengejutkan adalah ketika temennya aku juga mau. Tuh, jadi ingat ya kasus NTT ya, kasus bunuh diri itu nggak sederhana ya, kompleks. Tapi maksudnya anak-anak sekarang di usia-usia muda tuh bisa loh memikirkan opsi cara berhenti dari ketersiksaan, dari penderitaan tuh bunuh diri dilihat sebagai salah satu opsi gitu. Nggak tahu apa yang mereka pikirkan, itu mungkin kita butuh penelitian lebih lanjut, butuh ada yang lebih lanjut terkait itu. Tapi makin kesini bunuh diri itu tidak sejarang itu gitu loh dok. Maksudnya orang sekitar kita itu tuh bisa aja ada yang berpikir, bisa memikirkan dia ingin mengakhiri hidup. Betul. Kalau yang saya tangkap jadi sebetulnya kasus bunuh diri ini masih fenomena ya, sekarang masih dibilangnya masih fenomena. Kita masih belum tahu sumbernya, apakah memang tadi orang-orang lebih aware, orang-orang lebih mudah cerita. Betul. Atau mungkin sebetulnya kasusnya dari dulu tuh banyak, hanya memang belum terekspos. Karena kan memang kalau dari penelitian terkait bunuh diri itu kan selalu dianggap kasus bunuh diri itu under report sebenarnya. Jadi banyak yang tidak terlaporkan. Jadi walaupun misalnya nih kayak Kabupaten Sleman punya data tahun 2025 itu kasus bunuh diri di Kabupaten Sleman itu kan 7 kasus gitu ya. Itu yang terreport gitu. Itu yang terlaporkan. Pasti ada lagi nih yang nggak terlaporkan gitu. Kenapa kok kemudian tidak terlaporkan? Satu, misalnya kalau itu bunuh diri, kan stigma bunuh diri itu berat ya. Maksudnya ketika ada anggota keluarga kita yang bunuh diri, otomatis dalam pikiran kita tuh masyarakat akan langsung ngejudge kita keluarga separah apa sih kalian sehingga anggota keluarga ada yang bunuh diri gitu. Jadi itu otomatis biasanya akan disembunyikan oleh anggota keluarganya gitu. Atau pelaku bunuh diri ini itu tuh mengakhiri hidupnya tidak selalu seperti yang bunuh diri misalnya jelas dia bunuh diri kayak misalnya menggantung dan lain semacam yang kayak gitu. Terkadang ini yang menarik ya. Saya juga sering mendengar cerita kan ada SOP nih di psikolog ketika mendengar pasiennya mengatakan ada keinginan bunuh diri, psikolog tuh harus nanya yang dia bayangkan tuh dengan cara apa gitu kan, dengan apa nih yang dia bayangkan gitu kan. Dan banyak banget yang bilang mereka ingin mengakhiri hidup itu dengan cara menabrakkan dirinya. Jadi lagi berkendara tuh kayak nabrakin kemana gitu. Jadi bisa jadi tidak semua kasus kecelakaan itu kecelakaan gitu, bisa jadi juga ya disengaja ada beberapa jadi semacam usaha untuk mengakhiri hidup gitu. Makanya kemudian angka bunuh diri itu selalu kayak diibaratkan kayak fenomena gunung es gitu. Jadi yang terlihat tuh pasti di bawah masih kecil, di bawah lebih banyak. Iya, di bawah pasti lebih banyak lagi. Oke. Terus jadi gini, kalau kan kita kan sekarang sudah tahu nih kira-kira ada problemnya. Ya. Nah, kira-kira apa ini yang bisa kita lakukan ini untuk melakukan pencegahan baik itu secara personal ataupun secara sistem dari suatu sistem yang bisa mencegah kasus ini supaya tidak makin banyak. Ya minimal orang-orang mau cerita itu kan bukan berarti suatu hal yang buruk ya. Dan nggak mudah juga kan? Memang nggak mudah juga. Jadi maksud saya ketika ada orang yang mau bilang mengakhiri hidupnya itu kan bukan berarti hal yang buruk, kasusnya banyak, tetapi itu adalah suatu awalan kita bisa melakukan pencegahan sebetulnya. Gitu ya. Plannya banyak ya, baik sebagai individu maupun komunitas atau sistem itu sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah itu gitu. Tapi selalu kalau kita bicara terkait hal terkait kesehatan mental, kita kan pertama harus bicara stigma dulu gitu ya. Nah, kalau kita bicara bunuh diri, ini kan kaitannya sama stigma bunuh diri yang sebegitu negatifnya, yang mana memang bunuh diri memang negatif gitu kan. Tapi kalau misalnya kita tidak breaking the stigma, kalau kita nggak menghancurkan stigmanya dulu, melakukan prevensinya tuh ya susah gitu loh dok. Itu juga susah. Artinya sikap kita sikap kita secara pribadi dulu nih semua ya, seluruh masyarakat ketika mengetahui hal-hal atau ada teman atau siapapun yang mengatakan bunuh diri itu jangan langsung lompat ke nggak boleh dosa kayak semacam penghakiman kayak gitu. Jangan judging dulu ya. Jangan judging dulu gitu. Jadi ya kita shock pasti gitu ya. Kita pasti nggak nyaman mendengar itu. Tapi usahakan posisi kita itu sebagai
orang yang akan bukan orang yang akan menolong sih, usahakan posisinya tuh sebagai orang yang mau memahami dan mendengarkan orang yang mengatakan itu. Berarti nggak usah jauh-jauh menolong ya? Iya. Ya, bener kan? Nggak usah sampai kepikiran menolong. Memahami dulu aja. Dengerin dulu gitu. Bener. Hadir dulu, dengarkan dulu gitu ya. Pahami dulu ceritanya tuh apa, karena tidak semua perkataan ingin bunuh diri tuh literally pengen bunuh diri sebenarnya gitu. Jadi kayak ada gini teman-teman, ada perbedaannya. Misalnya di laki-laki dan perempuan gitu ya. Di laki-laki dan perempuan ungkapan bunuh diri gitu ya. Prevalensi bunuh diri itu kan gini, terjadinya bunuh diri. Udah terjadi nih, udah berhasil nih bunuh dirinya. Prevalensinya tuh lebih tinggi di laki-laki daripada di perempuan. Ya. Tapi attempt-nya, usahanya mencobanya itu lebih banyak di perempuan daripada di laki-laki gitu. Jadi paham. dengan prevalensi yang seperti itu, maknanya adalah laki-laki biasanya kalau mereka bilang mau mengakhiri hidup itu sesuatu yang lebih serius gitu. Sesuatu yang beneran serius. Nah, mending mereka ngomong loh. Seringkali mereka nggak mau ngomong, tahu-tahu udah attempt terus. Udah ya, betul. Suicide, udah berhasil gitu kan. Nah, sedangkan di perempuan seringkali mengungkapkan keinginan bunuh diri. Ini bukan bermaksud kemudian menyepelekan ya, enggak ya, tapi berdasarkan penelitiannya tuh gitu. Ketika perempuan mengatakan ada keinginan untuk bunuh diri, itu awalannya tuh nggak langsung yang ingin langsung pengen bunuh diri gitu. Jadi itu lebih seperti meminta pertolongan sebenarnya. Gitu loh, aku ada masalah loh, aku dalam situasi yang sulit loh. Itu jadi kayak semacam tanda dia butuh bantuan gitu loh maknanya. Jadi makanya kemudian yang berhasil tuh lebih banyak di laki-laki daripada yang di perempuan gitu. Jadi kayak beda, gender tuh ternyata membedakan sikap terhadap bunuh diri itu sendiri. Walaupun prinsip penanganan bunuh diri adalah lebih baik overrate daripada underrate. Artinya ketika mau apapun itu ya laporan bunuh diri itu muncul, daripada alah pasti dia bohongan, alah caper, alah paling cuma mencari perhatian gitu kan, paling apa gitu misalnya, daripada kita begitu lebih baik overrate, lebih baik itu diseriusin gitu. Lebih baik beneran diurusin. Betul. Berarti kita menilai bahwa itu dianggap besar kemungkinan akan melakukan. Ya, walaupun nanti akhirnya enggak. Tidak. Walaupun akhirnya enggak, tapi itu enggak akan sia-sia. Itu lebih baik daripada nanti kita remehkan, kita anggap nggak ada, tapi ternyata beneran dilakukan, itu jauh lebih mengerikan gitu kan. Nah, itu yang membuat saya pernah menangani satu kasus yang itu remaja laki-laki ketika dia mengatakan keinginan untuk bunuh diri, itu kan saya seriusi gitu ya. Tapi kemudian orang di lingkungan itu tuh paling enggak kok, paling apa gitu-gitu ya. Tapi itu yang saya berusaha tetap pegang ya, apapun itu laporan bunuh diri itu harus diseriusi. Jadi prinsipnya adalah lebih baik overrate daripada underrate. Pertama itu. Nah, kalau untuk individu sebenarnya keinginan bunuh diri apapun itu, sesering apapun atau walaupun cuma sekali atau apa, itu tuh sebenarnya udah sinyal bahwa kalian tuh butuh pertolongan gitu loh. Nah, itu dulu yang diakui. Nggak semua kita loh yang menyadari, mau mengakui bahwa kita punya masalah dan kita butuh pertolongan sebenarnya. Banyak yang denial apa kayak gini loh, nggak mau kelihatan lemah, tau gak sih dok? Jadi kayak aku nanti minta tolong tuh, ada orang-orang yang berpikir nek minta tolong ki lemah gitu. Kalau cerita masalahku tuh lemah gitu loh. Jadi kayak melukai harga diri gitu loh. Kayak semacam itu. Berarti takut sama penilaian orang. Betul. Kadang dia sudah tahu dirinya bahwa aku ini butuh pertolongan. Tapi ketika mau minta pertolongan takut dinilai. Betul. Jadi seringkali kita tuh juga banyak orang yang ketemui juga kayak semacam nggak mengakui dirinya tuh punya masalah. Seolah-olah kan dia punya citra nih, punya bayangan tentang dirinya. Aku tuh seideal ini loh orangnya gitu. Jadi kayak seolah-olah hina kalau kita punya masalah. Padahal punya masalah itu kan sesuatu yang manusiawi aja gitu loh dalam hidup kita sebenarnya. Jadi kan nggak punya masalah pun nggak apa-apa, kenapa nggak diterima dan diakui aja gitu kan. Nah, terus kemudian ketika kita menyadari itu, kita jadi punya dorongan untuk mencari pertolongan gitu kan. Mencari pertolongan mungkin dari keluarga terdekat, orang yang kita percaya, atau kalau misalnya, nah ini keuntungan warga Sleman, ya mereka bisa datang ke puskesmas untuk akses layanan konsultasi psikologi gitu. Jadi punya plan ya. Jadi setiap kali muncul pikiran bunuh diri itu gitu ya, harus disadari bahwa ada sesuatu nih di diri kita yang kita itu membutuhkan pertolongan untuk mengatasi masalah ini gitu.
dan punya plan apa yang harus kulakukan, apakah cerita ngobrol ke keluarga, teman gitu ya, atau ke puskesmas, karena ternyata bunuh diri itu salah satu yang efektif untuk mendistraksi intensi bunuh diri itu ngobrol ternyata. Menghubungi orang. Butuh cerita ya. Ya, butuh cerita. Jadi kayak diajak cerita gitu kan, terus kayak dia jadi keinginan bunuh diri itu enggak ini gitu loh, Dok. Enggak yang terus menerus gitu. Terus gitu enggak. Jadi ketika dia ke distract gitu ya. Ketika dia ke distract itu tuh keinginannya tuh bisa hilang gitu loh. Jadi kayak di beberapa menit dia mikir gitu, terus di distract, terus kemudian biasa, walaupun nanti kalau masalahnya masih ada ya dia kepikiran begitu lagi gitu kan. Saya tuh sering banget tuh ke pasien-pasien yang punya pengalaman pikiran bunuh diri, ada yang ke distract, ada yang kemudian yang ngedistract tuh kayak pas melihat foto anaknya gitu loh, pas lihat kucingnya tuh juga ada. Jadi nanti kalau aku mati yang ngasih makan kucingku siapa, yang gitu-gitu tuh ada gitu. Makanya kemudian salah satu yang paling gampang seringkali kalau psikiater, psikolog nyaranin kalau ada pasien yang punya intensi bunuh diri, mereka akan selalu bikin plan, kamu harus menghubungi setiap kali ada muncul pikiran itu, kamu harus menghubungi siapa, dan itu disepakati bersama si orang itu, support systemnya itu. Karena ngobrol itu nge-distract keinginan bunuh diri itu tadi gitu. Itu kalau dari sisi individu begitu. Kalau dari sisi keluarga ya itu tadi ya, nggak judging, terus kemudian kalau bisa jangan underrate, jadi harus menseriusi itu. Serius ya, setiap apapun itu. Betul menunjukkan dukungan. Jadi bukan yang kemudian apa ya, kayak menyudutkan kamu tuh apalah gitu, biasanya kalau di kita kan kalau ngomong ada sesuatu, tapi tunjukkan bahwa kita concern dengan itu, kita juga kemudian hadir, ada, ingin membantu gitu. Itu harus yang ditunjukkan oleh keluarga dan pertemanan orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Nah, kalau secara sistem tentu apa ya? Kalau secara sistem tentu butuh strategi untuk mengatasi ini gitu kan. Kita kan harus paham juga apa sebenarnya. Jadi bunuh diri itu tidak selalu masalah apa ya? Motivasi orang bunuh diri itu nggak selalu tunggal gitu loh. Bener. Multi ya, banyak masalah. Betul, ada banyak masalah. Jadi aku membaginya itu dua. Ada orang yang bunuh diri karena memang ada persoalan klinis, ada gangguan klinis. Entah itu schizofren, entah itu bipolar, entah itu depresi gitu ya. Depresi kalau nggak tertangani, kalau udah parah banget kan ujung-ujungnya dia punya keinginan untuk bunuh diri gitu kan. Ini mungkin cerita aja, saya pernah ikut sebuah pelatihan terkait penanganan bunuh diri. Lalu kemudian ada yang sharing di situ di sebuah kampus di Jogja gitu ya. Itu ada anak yang naik ke lantai berapa gedungnya gitu kan. Sampai di atas tuh kayak mau terjun gitu loh, sampai mau lompat gitu loh. Nah, terus kemudian segera dicegah oleh satpam gitu kan. Nah, ketika dicegah oleh satpam, dia tiba-tiba sadar, bahkan dia nggak sadar ada di situ. Gitu. Jadi kalau sifatnya klinis tuh kayak gitu. Betul. Jadi nggak selalu kejadian bunuh diri itu karena orang itu mau mengakhiri hidupnya. Beberapa itu masalah psikotik, bisa jadi gejala psikotik. Betul, halusinasi, bisikan-bisikan, bisa jadi seperti itu. Kalau dia bersifat klinis, bahkan dia nggak mikir mau bunuh diri nih, tiba-tiba ketika dicegah, tiba-tiba tersadar, loh kok aku ada di sini, kok aku mau melompat, aku tuh nggak maksud mau gini sebenarnya gitu. Sebagian ada yang begitu. Ada juga yang tidak disebabkan oleh sebab-sebab non klinis lah ibaratnya gitu ya. Mungkin tekanan gitu ya, mungkin stres yang terlalu berat, mungkin penderitaan berkepanjangan yang benar-benar membuat dia ingin mengakhiri hidup gitu ya. Oh ya, yang teman-teman harus sadar juga, bunuh diri itu tidak selalu orangnya tuh, bukan tidak selalu ya, bahkan makna bunuh diri itu bukan ingin mengakhiri hidupnya sebenarnya. Orang yang bunuh diri itu sebenarnya adalah orang-orang yang ingin mengakhiri penderitaannya. Mereka menganggapnya seperti itu ya. Karena kehidupan ini terasa sangat berat. Ternyata sangat berat gitu ya. Dipikir sangat berat, makanya ingin rasanya kalau mati tuh selesai masalahnya gitu ya. Rasanya kalau mati itu aku nggak harus menghadapi ini lagi. Itu yang terjadi gitu ya. Makanya kalau secara sistem dia harus lihat dua itu, harus lihat bunuh diri dari kacamata, dari paradigma yang klinis dan non klinis. Ketika dia klinis, otomatis kan harus dilakukan penguatan sistem kesehatan mental di wilayah itu, kayak screening yang dilakukan di puskesmas sekarang gitu ya. Terus menyelenggarakan layanan konsultasi psikologi di puskesmas itu termasuk bagian dari effortnya sistem secara sistem untuk mengatasi bunuh diri. Tapi kalau secara non klinis itu kita nggak bisa bicara puskesmas gitu, kita nggak bisa bicara tentang fasilitas kesehatan, kita harus bicara tentang sistem secara keseluruhan gitu ya.
Bagaimana kemudian kehidupan kita ini berjalan baik, yang mungkin dengan perbaikan ekonomi, perbaikan kualitas hidup gitu ya. Bagaimana kondisi kita ini cukup kondusif cukup nyaman untuk menjalani hidup, ya otomatis kerja sama semua orang. Makanya kan ada istilah mental health is everyone business. Gitu. Jadi memang itu harus apa ya, holistik ya. Harus holistik, harus dan semua. multi sektor lah ya. Betul. Jadi nggak bisa bicara tentang kesehatan aja, tapi juga bicara tentang mungkin pertumbuhan ekonomi, bicara tentang seberapa kondusif lingkungan itu. Gitu. Ya gimana mau tenang kalau misalnya situasinya perang misalnya gitu kan. Makanya Gaza selalu melaporkan laporan keinginan untuk bunuh diri lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah lainnya. Oke. Gitu. Ya gini, terima kasih ya. Tadi udah banyak banget nih, udah ada pencegahan dari individu, keluarga, sistem juga udah ada. Oh iya, ini untuk info aja buat teman-teman. Nanti kalau misalkan ada yang mau tanya, monggo bisa langsung chat di komen di bawah ini. Kalau memang misalkan tertarik dengan materinya, nanti akan kita upload di Reel lah di Mas Duri atau nanti di YouTube. Nanti kita akan kabarkan lebih lanjut. Terus jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan mau langsung ke Mbak Liani narasumber kita, langsung di chat di chat grup aja. Ini saya coba mau monitor dulu ya. Tadi sudah ada beberapa orang yang sudah datang, sudah mampir. Ini ada ini ada Mbak Elma. Episode yang kutunggu-tunggu nih. Oke. Asik, terima kasih Mbak Elma. Kita udah vakum kurang lebih 1 bulan lebih loh. Dari episode ke-3 ini episode ke-4 itu udah vakum lama banget ya. Harapannya nanti kita bisa makin makin konsisten. Terus yang kedua ini ada Mbak Rizky, mantap, perlu banget materi ini. Wah ya, terima kasih ya. Jadi nanti monggo dicatat aja. Jadi ini serius banget ini materinya pada siang hari. Jangan sampai nanti orang-orang di sekitar teman-teman semua mengalami ini. Terus ada juga komentar dari Ibu Yulia Afrianti. Yes, muncul lagi ya. Terima kasih Bu, terima kasih sudah nonton. Ya ini langsung kita lanjut aja ke topik berikutnya lah. Tadi kan sudah masalah bunuh diri, sistem itu dari prevensinya sudah. Tapi kira-kira kalau gambaran Mbak Lia nih, nanti kedepannya ini akan seperti apa dalam mungkin realnya aja, mungkin penanganan bunuh diri ini akan seperti apa? Apakah kasusnya akan bakal terus naik atau nanti mungkin bisa membaik melihat situasi dan kondisi saat ini, atau bahkan kira-kira akan kalau tidak ada improve dari literasi kesehatan mental masyarakat, bisa jadi isu bunuh diri ini akan terus meningkat gitu ya. Apalagi masa kita sekarang saat ini, kita kan berada dalam ketidakpastian yang tinggi gitu ya. Tidak hanya secara lokal, regional, bahkan secara internasional juga gitu kan. Ketidakpastiannya tuh begitu besar gitu. Jadi kemungkinan isu kesehatan mental bahkan sampai bunuh diri itu masih akan terus berlanjut sepertinya. Tapi pemerintah kita melalui Kementerian Kesehatan, mereka juga sebenarnya sudah melakukan prevensi terkait itu gitu. Sudah melakukan prevensi terkait itu dengan program namanya itu fasilitasi First Aider P3LP. P3LP itu penanganan pokoknya kayak P3K tapi khusus kesehatan mental gitu. P3LP, pertolongan pertama pada luka psikologis. Pertolongan pertama pada luka psikologis. Jadi P3LP gitu namanya gitu. Jadi sekarang kan Kementerian Kesehatan sangat gencar dengan program itu. Jadi diharapkan di semua wilayah di Indonesia itu puskesmas melakukan P3LP di sekolah-sekolah baik SMP maupun SMA, terutama dikhususkan untuk usia remaja karena kan remaja memang paling rentan terhadap isu kesehatan mental gitu ya. Nah, dengan psikoedukasi P3LP ini harapannya literasi kesehatan mental itu tuh bisa meningkat gitu. Nah, kalau literasi kesehatan mental masyarakat bisa meningkat, harapannya juga nanti penanganan isu-isu kesehatan mental itu menjadi lebih mudah karena mereka lebih bisa segera kalau misalnya ada masalah itu ada gangguan, mereka bisa lebih mudah segera datang ke fasilitas kesehatan. Prinsip penanganan gangguan klinis di kejiwaan itu kan makin cepat diketahui, makin gede kemungkinan membaiknya gitu kan. Nah, masalahnya yang sering terjadi sekarang kan wis parah banget, wis baru periksa ya kan udah susah diinikan gitu ya. Jadi itu sedang digalakkan, P3LP itu sedang digalakkan bagaimana literasi kesehatan mental masyarakat kita terutama di kalangan remaja itu bisa naik gitu ya. Termasuk nanti di dalamnya juga
edukasi-edukasi terkait pencegahan bunuh diri. Nah, dengan P3LP ini secara jangka panjang kita nggak tahu nanti akan berhasil atau seperti apa gitu. Harapannya nanti orang-orang masyarakat kita mereka lebih aware dengan tanda-tanda bunuh diri mungkin, bagaimana bersikap atau bagaimana merespon ketika mereka mendengarkan ada yang menyatakan keinginan bunuh diri gitu kan. Nah, harapannya kemudian angka bunuh dirinya tuh turun. Ya. Tapi kembali lagi seperti tadi yang saya katakan, kita tidak bisa hanya mengandalkan Kementerian Kesehatan gitu. Nggak bisa hanya dari aspek itunya aja. Apalah artinya P3LP kalau misalnya hal-hal yang menyakiti itu tuh stresor-stresornya itu tuh tidak dikendalikan gitu. Yes, apa stresor yang harus dikendalikan, misalnya isu ekonomi, isu sosial gitu ya, dan isu lain-lain sebagainya. Seperti itu. Padahal tadi lanjut ya, misalnya kan tadi yang namanya stresor kan banyak banget ya. Betul. Bisa dari internalnya orang tersebut, bisa dari eksternal. Bisa dari eksternal. Dan betul. banyak juga yang stresor eksternal yang tidak bisa kita kendalikan, justru besar sekali dampaknya. Jadi gitu ya teman-teman, tadi sebetulnya sudah ada kok tindakan untuk mencegah peningkatan. Tapi baru mulai ya. Baru tahun kemarin. Tapi se-Indonesianya baru tahun ini. Oke. Oh, berarti ini digencarkannya se-Indonesia baru tahun ini setahun. Oh iya, nanti kita. Jadi kita punya harapan nanti yang sudah dilakukan Sleman bisa dilakukan di seluruh Indonesia gitu ya. Tidak hanya masalah habis baterai. Oke, tidak hanya masalah bunuh diri, jadi juga masalah kesehatan mentalnya bisa turun. Oke. Gitu. Harapannya sih begitu. Oke, jadi ini sekalian ada pesan sponsor ya. Jadi FYI aja, FYI. Untuk diketahui aja bahwa di Puskesmas Turi itu juga ada pelayanan psikologi. Jadi nanti buat teman-teman yang kira-kira membutuhkan pelayanan, silahkan bisa mampir ke Puskesmas Turi. Pelayanannya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Untuk jam pelayanannya nanti bisa dilihat di IG Puskesmas Turi. Tapi prinsipnya kita bisa kok melayani. Untuk masalah biaya konsultasi umum tuh hanya 35.000 atau 45.000. Saya nanti konfirmasi dulu. Tapi di bawah 50.000. Di bawah 50.000. Tapi kalau untuk pasien-pasien dengan BPJS atau jaminan kesehatan itu bisa free. Jadi silahkan nanti kalau membutuhkan bantuan bisa berkunjung ke Puskesmas Turi. Jadi gitu Mbak Lia. Jadi untuk kegiatan hari ini mungkin ini tadi setelah dibahas udah 40 menit kita ngobrol ternyata. Jadi nggak terasa ya. Ini masih ada komentar sedikit di IG, ada ya hilang. Jadi intinya tadi ada yang sudah senang nonton ini, ada yang bilang mau di-share di grup-grup, monggo silahkan nanti supaya podcast ini juga bisa menjadi salah satu cara kita untuk mengurangi memberikan informasi dengan semua kegiatan, salah satunya kegiatannya dari kesehatan mental ini. Oke. Gitu. Promosi MJKN, ya elah. Ya, gini, nanti teman-teman kalau mau daftar juga bisa secara online ya, pakai aplikasi Mobile JKN. Jadi tinggal dari pakai HP, tinggal tunut, nanti bisa langsung datang ke sini, nggak perlu bisa daftar online ya, canggih banget sekarang Puskesmas bisa daftar online. Ngalah-ngalahi rumah sakit wes. Bener, makanya Puskesmas tuh sudah sekarang serba ada. Asik. Gitu ya. Jadi gini Mbak Lia, jadi terima kasih banyak. Mungkin terima kasih. Tadi terima kasih banyak atas insight-nya, atas gambarannya mengenai kesehatan mental terutama bunuh diri. Kita harapannya di sini kita bersama-sama, mungkin saya di sini sebagai orang awam aja ya, sebagai moderator. Jadi narsumnya ini ada Mbak Lia, nanti yang sudah disampaikan Mbak Lia bisa mengena buat teman-teman semua. Dan untuk kurang-kurangnya atau misalkan tadi ada salah kata atau tidak berkenan, kita tidak ada maksud tertentu untuk menyinggung. Kita hanya pure memberikan informasi dan edukasi supaya kalau ada yang menyinggung berarti keceplosan. Iya, makanya supaya teman-teman semua ini bisa ada gambaran sedikit mengenai kesehatan mental. Jadi gitu aja Mbak Lia, terima kasih mungkin siang hari ini. Terima kasih banyak sudah mengundang. Iya, kita akhiri. Mohon maaf nggak ada minumnya ini. Kan puasa ya. Oh iya deh. Jadi makasih banyak sudah mau hadir. Nanti mungkin lain waktu kalau ada waktu kita bisa undang. Oke, siap. Oke. Terima kasih senang hati. Terima kasih. Terima kasih yang udah nonton. Ini penontonnya sudah 2.000. Oke. Terima kasih. Ini ada Mbak Dita, SPV terbaik. SPV apa ya maksudnya? Ya itulah pokoknya. Oh gitu. Ada Mbak Diah juga, keren. Oke, ada Mbak Husna, keren ya. Terima kasih banyak sudah hadir di sini.
Semoga menjadi waktu ngabuburit teman-teman nunggu buka. Ngabuburit jam berapa ini? Oke, dadah. Dadah. Thank you. Di balik layar ada Mas Alif. Seru juga ya ternyata. Seru tahu.